ibu mertuaku menahanku dan memintaku untuk membawa kalung tersebut. Bawa nak, ini hadiah nak, bawa nak. Aku beralasan karena aku pergi mengantar temanku agak jauh, maka biarkan kalung tersebut disimpan di sini dulu, Bu. Nanti aku akan mengambilnya lagi suatu saat. Aku beralasan bahwasanya nanti kalau seandainya aku bawa, aku takut hilang kalungnya. Namun ibu mertuaku dan kakak iparku memaksa, dan aku dengan berbagai cara berusaha untuk terus menolaknya. Merasa tidak berhasil membujukku untuk mengenakan kalung itu, akhirnya ibu mertuaku memaksa aku membawa air minum untuk bekal. Kali ini aku menerimanya, tapi aku sudah sangat berhati-hati dan tidak mau terjadi lagi sesuatu yang aneh dalam diriku. Maka ketika dalam perjalanan, aku membuang air itu semua. Sebelumnya paman juga sudah berpesan untuk tidak lagi makan atau minum dari pemberian ibu mertuaku atau kakak iparku. Dalam perjalanan pulang, aku sangat sedih dan menangis. Kenapa mereka begitu tega melakukan itu? Kenapa mereka ingin mencelakakanku? Apa salahku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin agar diterima di keluarga mereka, tapi mereka begitu sangat ingin mencelakakanku. Aku tidak tahu mengapa. Aku benar-benar ingin suamiku segera pulang ke rumahku untuk menemuiku. Aku ingin dia di sini ketika aku merasakan kekhawatiran. Aku ingin dia setidaknya memberikan aku kekuatan untuk menerima semua ini, menerima kenyataan pahit ini. Semua tanda tanya masuk ke dalam benakku. Hingga akhirnya aku bercerita kepada suamiku tentang apa yang terjadi padaku. Tapi aku mengatakan bahwa itu dialami oleh temanku, bukan aku sendiri. Aku juga tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya. Aku takut menyakiti hatinya jika ia tahu bahwa keluarganya sendirilah yang berniat menghancurkan rumah tangga kita. Singkat cerita, saat itu paman memintaku memberi pesan untuk membersihkan semua bagian kontrakan yang aku tempati, mencari di setiap sudut apapun yang mencurigakan. Aku pun melakukannya ditemani oleh ibuku dan ayahku dan juga adikku. Yang kami temukan adalah bungkusan kain kafan yang berada di atap kamarku. Ruang dapur di kontrakanku memiliki ventilasi atap yang bisa dimasuki oleh satu orang dengan memanjat tembok. Adikku melihatnya dan berniat mengambilnya, tapi dilarang oleh paman karena siapapun yang memegang barang tersebut akan menjadi korban selanjutnya dan bahkan akan sulit untuk disembuhkan. Paman sendirilah yang menginformasikan akan mengambil barang tersebut. Paman akan mengambilnya di tengah-tengah bulan Ramadan. Ia yakin jika dalam bulan Ramadan kekuatan setan melemah. Singkat cerita, paman mengambil kain kafan tersebut dan tidak terjadi apa-apa kepada paman. Setelah semua kain kafan yang berada di atap kamarku diambil, paman membawanya ke Bandung, lalu ditaruh di lapangan terbuka dan dikelilingi dengan air bidara dan dibakarnya kain kafan tersebut. Dan saat itulah keanehan terjadi. Kami semua mendengar suara tawa kuntilanak yang sangat melengking di segala penjuru arah, kiri dan kanan. Dan dalam hitungan detik, semua lampu di rumah paman sampai beberapa kontrakan di dekat lapangan tadi langsung padam. Tidak seperti padamnya lampu yang dimatikan, tapi ini padam secara total dan berbarengan antara bangunan satu dan bangunan lainnya. Aku, om dan bibi semua heran serta ketakutan. Tapi saat itulah seluruh rasa sakit di badanku ini hilang bersamaan dengan dibakarnya kain tersebut. Aku bertanya kepada paman, siapa yang menaruh barang-barang tersebut, paman? Paman hanya menjawab, yang menaruh adalah orang yang sebelumnya pernah menginap di kontrakanmu. Kamu tahu siapa itu, cari tahu sendiri. Dan aku pun teringat bahwasanya pasti teman suamiku lah yang menaruh barang tersebut di kontrakanku. Tetapi aku diam, aku tidak melakukan tindakan apapun kepada mereka. Aku juga tidak tahu apakah mereka bekerja sama dengan keluarga suamiku atau tidak, mengingat bahwa teman suamiku ini memang sudah dianggap keluarga oleh mereka. Tapi aku sudah tidak tahan lagi untuk menutupi semuanya. Maka aku bercerita kepada suamiku, masih dengan seakan-akan ini adalah kejadian yang
dialami orang lain. Namun suamiku entah mengapa ia amat yakin bahwa hal itu terjadi padaku, bukan terjadi kepada orang lain. Kami bercerita melalui telepon dan itu pun ketika dia ada waktu senggang di antara pekerjaan. Ia telah mengetahui apa yang aku coba tutupi dan ia berkata dengan nada yang sangat yakin bahwa ini semua perbuatan kakak perempuannya. Suamiku yakin 100%. Aku pun terdiam. Aku sangat ingin mengiyakan kalimat itu. Aku sangat ingin meminta perlindungannya. Tapi kemudian aku tahu apa yang aku lakukan dan aku harapkan kepada suamiku itu adalah sebuah kesalahan. Semuanya tidak berjalan seperti itu. Ketika aku meminta suamiku untuk bertindak tegas kepada kakak iparku, maka apa yang aku harapkan adalah hal yang menyakitkan, tidak sesuai. Saat ia bilang bahwa ia akan kembali ke Indonesia dan berjanji padaku untuk menyelesaikan masalah kami, aku sempat sangat berharap suamiku memiliki ketegasan. Namun sepulangnya dari luar negeri, ia tidak langsung menemuiku, melainkan ia pulang lebih dahulu ke rumah orang tuanya. Baru keesokan harinya ia menemuiku dan beralasan bahwa ia tidak dapat pergi menemuiku dengan alibi bahwa dia tidak mempunyai uang cash. Sangat tidak masuk akal alasan tersebut. 1 minggu kami tinggal bersama dan kami pun mulai sering bertengkar. Sampai tiba-tiba ia bilang bahwa dugaanku salah. Kakak perempuannya serta temannya itu tidak melakukan apa-apa. Kenapa justru suamiku yang kuharapkan akan melindungiku malah begini? Bahkan ia terus menekanku dengan mengatakan bahwa kalung yang awalnya ingin diberikan padaku pun kalung mutiara asli, bukan kalung untuk keperluan lain. Lalu ia memintaku untuk bercerita dari awal mula kejadian kenapa aku seperti ini. Pada waktu itu aku langsung bercerita kepadanya secara detail mungkin tanpa ada yang aku tutup-tutupi. Dari ketika awal aku melihat sosok-sosok makhluk halus, ketika aku merasa kesakitan di sekujur tubuhku, hingga aku diruqyah oleh pamanku. Tetapi ia bilang bahwa dia tidak ridho ketika aku diruqyah oleh paman, dan dia malah menyuruhku untuk meminta maaf kepada dirinya, kepada keluarganya, dan juga kepada temannya. Jika aku menolak, dia mengancam dia akan mentalak aku dan ingin berpisah dari aku. Aku betul-betul tidak habis pikir kenapa suamiku yang aku harapkan akan melindungi aku malah berkata seperti itu. Kami saling bersikeras. Ia memaksaku meminta maaf dan aku menolak karena aku tahu akulah di sini yang menjadi korban. Aku tidak salah, Mas. Hingga akhirnya ia benar-benar meninggalkan aku. Ia membentak aku, lalu di sanalah teror yang sebenarnya terjadi. Setelah aku dijatuhi talak, mamaku memintaku untuk kembali ke rumah dan tinggal bersamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu lagi kepadaku dan benar apa yang dikhawatirkan mama terjadi padaku. Setiap malam aku merasakan atap kamarku diinjak oleh makhluk besar, seolah ia berjalan di atap rumahku. Duk, 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 seperti itu suaranya. Setiap kali aku pulang bekerja, selalu ada sesosok perempuan yang ikut denganku. Bahkan berhari-hari ia menempel di belakangku dan tidak mau lepas begitu saja. Karena suatu hari aku pulang kerja dan menggunakan jasa ojek online, entah driverku ini indigo atau dia mempunyai kelebihan, dia mengatakan bahwa ada yang mengikutiku dari belakang. Bukan hanya satu, tapi banyak sosok yang mengikuti. Seperti perempuan, gendruwo, dan anak-anak kecil mengikutiku secara bersamaan di belakangku. Di saat keadaan semakin tidak kondusif seperti itu, aku memutuskan kembali ke rumah paman. Di saat itulah ia membuka semua yang terjadi kepadaku bahwa sejak awal suamiku mendapatkan aku itu secara tidak baik. Suamiku menggunakan jasa dukun untuk membuatku jatuh cinta kepadanya. Suamiku mengambil fotoku dari Facebook dan menggunakannya untuk mengikatku agar aku tidak menikah dengan orang lain selain dirinya. Istilahnya adalah gantung waris. Dan itu benar adanya. Aku mengalami gantung waris karena berkali-kali aku menjalin hubungan dengan pria lain dan berulang kali pun hubunganku itu kandas. Entah bagaimana ceritanya, selalu kandas, dan akhirnya aku bertemu dengan suamiku dan sekarang menikah. Paman mengetahuinya sejak awal, tapi paman lebih memilih untuk diam karena paman berprinsip apa yang kita tanam maka apa yang akan kita tuai.
Jika suamiku nanti memang menceraikan aku, maka ilmu gantung waris tersebut akan kembali kepadanya. Otomatis seperti itu. Di sini suamiku sudah meninggalkan aku sendirian dengan alasan ibunya sakit dan minta untuk ditemani. Lalu suatu hari ia mengirim teks WA memintaku untuk memberikan seluruh uang gajinya yang selama ini ia kirim kepadaku. Tentu saja dengan jelas aku menolak. Aku tidak mau, Mas, karena ini sudah menjadi hak. Walaupun sebenarnya gaji yang selama ini ia berikan selalu aku tabung dan tidak pernah aku pakai tanpa seizinnya. Bahkan ketika ia dinas ke luar negeri pun, segala kebutuhan pribadiku menggunakan gajiku sendiri. Aku sama sekali tidak menggunakan gaji kiriman dari suamiku. Tapi aku merasa ia sudah sangat keterlaluan, sehingga aku mengelak dan mengatakan jika uang yang ia berikan sudah habis aku gunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari. Singkat cerita, semua itu berlalu dan cobaan pun kian bertambah ketika aku sadar bahwa aku sudah tidak menstruasi selama 1 bulan ini. Dan ketika aku periksa ke dokter, aku dinyatakan positif hamil. Di saat itu aku benar-benar kalut. Aku sempat bertengkar dengan mama. Dia sempat menyalahkan aku karena aku salah memilih pasangan hidup yang sebetulnya sejak awal mama tidak suka dengan suamiku. Aku sempat pergi dari rumah karena depresi. Aku duduk diam di dalam stasiun, aku menggalau di sana. Aku hamil dan suamiku meninggalkanku, ditambah mama kandungku sendiri malah memarahiku. Aku sempat memberitahu salah satu kakak laki-laki suamiku atas kondisiku sedang hamil ini. Tapi balasannya justru menghardik aku. Dan mereka sama sekali tidak percaya dengan ceritaku ini. Mereka sama sekali tidak percaya dengan kehamilanku ini. Sempat aku berpikiran hal negatif, aku merasa benar-benar sendirian dan semua orang menjauh. Dan terpikirkan bahwa mungkin mati adalah jalan yang terbaik. Tapi kemudian aku tersadar bahwa mati bukanlah jalan keluar terbaik. Bagaimana dengan anak ini? Bahkan dia baru saja hidup 1 bulan. Aku tidak tega untuk membunuhnya. Dalam diamku, tiba-tiba temanku menelpon. Dia menanyakan keberadaanku di mana. Karena keluargaku, pamanku, ibuku mencariku. Saat itu aku putuskan untuk menerima takdirku yang seperti ini dan kembali ke rumah, menjalani takdirku seperti ini. Tak lama surat pengadilan agama datang dengan keterangan suamiku meminta cerai dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku pun datang ke pengadilan, tapi sejak awal pengadilan hingga akhir, ia tidak pernah datang, sama sekali. Maka sidang pun dibatalkan. Suamiku ingin menggantung status perkawinan kami, sementara aku pun berfokus terlebih dahulu kepada kehamilanku ini. Sangat sulit rasanya hamil sendirian, dengan keadaan tanpa suami ditambah dengan teror yang tidak kunjung usai. Kontrol kandungan pun aku lakukan rutin setiap bulan sendirian tanpa ada yang mendampingiku. Sakit, mual, susah, semua aku lakukan sendiri. Aku harus kuat karena ini demi buah hatiku. Ketika hamil pun keluarga mereka masih tidak berhenti menggangguku. Suatu saat ketika kehamilanku di usia 8 bulan, aku terbangun jam 12 malam pas. Lalu aku melihat ke arah pintu kamarku yang memang tidak pernah aku tutup. Di sana aku melihat satu sosok besar hitam dengan mata merah menyala dengan taring panjang di kedua mulutnya berdiri di depan kamarku. Ia semakin lama semakin mendekat, semakin mendekat ke arahku. Dalam hati aku bacakan ayat kursi, Al-Fatihah, apapun ayat-ayat yang aku ingat pada waktu itu. Aku mencoba berkomunikasi kepadanya dalam hati sambil bertatapan mata dengannya. Walaupun aku takut, aku memberanikan diri berkomunikasi dengannya. Aku meminta dia untuk pergi, dan ia hanya menggeram. Lalu aku minta ia pergi untuk kedua kalinya dan geramannya makin kencang. Aku pun merasa takut karena aku sedang mengandung. Aku takut bayi yang dalam kandunganku inilah yang menjadi incarannya. Aku takut sekali. Aku bacakan ayat kursi lagi, mencoba membaca dengan tenang, dan ku minta kembali agar dia pergi meninggalkan. Awalnya dia tidak mau pergi. Dia menjawab jika dia kembali maka dia akan dimarahi oleh dukun yang mengirimnya. Tetapi aku pun tetap memaksanya untuk pergi, memintanya untuk pergi ke tempat lain, dan dia pun perlahan pergi.
Masa-masa kehamilanku sudah memasuki masa 9 bulan. Perutku terasa kian berat dan segala yang kulakukan sudah susah sekali. Sekali aku menangis karena harus menanggung ini sendirian. Anakku tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya ketika ia di dalam perut. Singkat cerita, anakku pun lahir. Setelah kondisiku stabil, aku memutuskan untuk menggugat cerai suamiku karena sudah 1 tahun dia tidak memberikan nafkah apapun kepadaku. Demi kebaikan anak ini, mungkin kelak aku menyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal, dan aku berharap dia tidak akan bertemu dengan ayahnya. Aku tidak akan pernah mempertemukan mereka berdua, walaupun suamiku tahu bahwasanya anakku sudah lahir. Dia mencoba menghubungi nomor bibiku dan meminta aku untuk tidak menghalang-halanginya untuk bertemu dengan anaknya. Tapi semua terlambat. Aku tidak akan kembali kepadanya. Aku tidak akan mau hidup dengan rasa terancam. Bisa saja keluarganya nanti juga akan mencelakakan anakku sebagaimana yang dilakukannya kepadaku. Hal yang menjadi kekhawatiranku terbukti ketika anakku berusia 1 bulan. Kebetulan paman datang ke rumah orang tuaku dan melihat anakku yang menangis terus-terusan. Entah, tidak tahu penyebabnya apa. Seketika itu ia mengurut pelan anakku dengan membacakan doa ruqyah. Dan saat itu pula tiba-tiba muncul rambut hitam dari kulit anakku. Selain itu juga ada pasir hitam dan duri-duri halus bambu yang biasa kita temukan di pohon. Dan bila kita pegang itu terasa sangat gatal. Itu semua muncul dari tubuh anakku. Hatiku sangat sedih. Seorang anak yang berumur 1 bulan yang tidak mengerti apa-apa dan masih suci, kenapa menjadi sasaran mereka? Tidak cukupkah aku saja yang menjadi sasaran mereka? Paman mencoba membesarkan hatiku. Ia bilang anak kecil tidak akan bisa dijadikan korban tumbal karena anak kecil memiliki 4 malaikat pelindung. Namun tetap saja aku menangis. Apa salah anakku? Ia bahkan tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi dan kenapa suamiku tega melakukannya. Selama kehamilan hingga kini, aku masih sering melihat berbagai macam makhluk gaib, dari perempuan sampai jin yang mereka kirimkan ke rumahku. Ditambah lagi tiba-tiba kakiku terasa linu. Aku tidak pernah jatuh, aku tidak pernah terkilir. Tapi kenapa kakiku tiba-tiba terasa linu? Mungkin pikirku ini ulah mereka lagi. Paman bilang mereka menabur sesuatu di dekat kantorku. Jadi ketika aku melewatinya, maka sihir yang diberikan oleh dukunnya akan langsung menimpaku. Rasanya kakiku sangat sakit seperti diikat kuat dengan tambang. Jujur aku lelah, aku takut, aku hanya ingin semua ini berakhir dan aku tidak lagi memiliki urusan dengan suamiku ataupun keluarganya lagi. Pamanku juga sempat menggambarkan sosok yang mereka kirimkan berwujud burung api dengan tinggi melebihi atap rumah. Sosok itu dikirimkan ke rumahku ketika aku memberitahu keluarganya bahwa anakku telah lahir. Dan tak berapa lama muncul keganjilan pada anakku. Ia selalu menangis jika aku bawa dia ke dalam kamar. Beberapa waktu lalu aku bergantian menjaga anakku dengan mama. Dari depan rumah, mama mendengar suara kuntilanak yang sangat melengking suaranya. Setelah suara itu, anakku terus-menerus menangis dan tidak tidur sama sekali selama 2 hari hingga dia jatuh sakit. Merasa rumahku sudah tidak aman lagi, aku berinisiatif menitipkan anakku ke rumah kerabat jauhku. Dan aku merahasiakannya kepada suamiku. Aku tidak ingin lelaki itu mengetahui di mana anakku tinggal. Hal lain yang membuatku semakin sedih adalah anakku tidak pernah mau jika aku gendong. Paman bilang selalu ada makhluk yang mengikutiku dari belakang. Maka anakku pun tidak mau mengkonsumsi ASI-ku sama sekali. Dikarenakan ada sosok wanita atau sosok-sosok lain yang berada di belakangku. Ya, oke, cukup. Itulah cerita dari Mbak NN yang ditulis oleh MVP Mystic di tweetnya. Menurut saya pribadi ceritanya sangat serem sih. Dan di ending tweetnya ini tidak diketahui apakah masalahnya udah selesai atau belum. Jadinya mungkin masalah ini tuh bisa jadi masih berjalan ataupun sudah berakhir. Kita nggak tahu endingnya. Tetapi kalau seandainya masalah ini masih berjalan, maka kita harus mendoakannya semoga masalah yang dialami oleh Mbak NN tadi segera
selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Semoga kalian suka dan bye-bye.